Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan, tugas algoritma dan pemrograman 2 mengenai insertion sort dan quicksort. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jabal Putra Siswanto dengan NIM 103072400053. Saya Fadil Rizky Adiatma dengan NIM 103072400021. Saya Muhammad Naufal Fali Al-Haki dengan NIM 1030724027. Baik, yang pertama ada insertion sort. Apa itu insertion sort? Jadi insertion sort itu adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang sederhana dan sangat mudah buat dipahami. Algoritma ini bekerja dengan cara membangun bagian yang sudah terurut dari daftar secara bertahap dengan memasukkan satu elemen pada satu posisi ke posisi yang sesuai. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari insertion sort. Dari kelebihannya dahulu, yang pertama mudah diimplementasikan dan mudah dipahami. Kedua, efisien untuk dataset kecil atau hampir terurut. Yang ketiga, in place, yaitu tidak butuh memori tambahan. Yang keempat, stabil, tidak mengubah urutan elemen yang nilainya sama. Nah, untuk kekurangannya sendiri, insertion sort ini kurang efisien untuk dataset yang besar karena kompleksitas waktu dari ordo n pangkat. Dan tidak cocok untuk data yang acak atau sangat besar dalam jumlah. Untuk penjelasan episode code-nya dari insert sort, yang pertama loop mulai dari indeks I sama dengan 1 sampai akhir array. Indeks I menunjukkan elemen yang sedang diproses. K menyimpan nilai elemen array I yang akan dimasukkan ke posisi yang tepat di bagian kiri subarray yang sudah terurut. Loop kedua dengan variabel J berjalan mundur dari I sampai 1 ke 0 sambil membandingkan array J dengan K. Jika array J lebih besar dari K, maka array J digeser ke kanan. Array J plus 1 sama dengan array J untuk memberi ruang bagi K. Setelah menemukan posisi yang tepat, array J kurang dari sama dengan K atau J kurang dari 0, K dimasukkan ke array J plus 1. Proses ini mengulangi untuk setiap elemen sehingga bagian kiri array selalu terurut secara bertahap sampai seluruh array selesai. Insert sort menyusun array dengan cara memasukkan satu persatu elemen ke posisi yang tepat pada bagian yang sudah terurut di sebelah kiri. Lanjut. Untuk penjelasan gambar insertion sort, baris pertama array awal terlihat seperti ini 17, 26, 54, 77, 93, 31, 44, 55, 20. Bagian berwarna abu-abu terang 17, 26, 54, 77, 93 diasumsikan sudah terurut atau merupakan bagian dari array yang sudah diproses sebelum oleh insertion sort. Angka 31 adalah elemen yang akan disisipkan kembali ke dalam bagian yang sudah terurut. Ini adalah inti dari insertion sort, mengambil satu elemen dari bagian yang belum terurut dan menyisipkan ke posisi yang benar di bagian yang sudah terurut. Untuk barisan yang kedua, angka 31 diambil dari posisi semula. Perbandingan dimulai dari elemen paling kanan di bagian yang terurut, yaitu 93. Teks di samping mengatakan 93 lebih dari 31. Soft switch it to the right. Karena 93 lebih besar dari 31. 93 digeser ke kanan
membuat ruang kosong di posisi sebelum 93. Untuk baris ketiga, perbandingan selanjutnya dilakukan dengan 77. Teks di samping mengatakan 77 lebih dari 31, so swift in it to the right. Karena 77 lebih besar dari 31, 77 digeser ke kanan. Baris keempat, perbandingan selanjutnya dilakukan dengan 54. Teks di samping mengatakan 54 lebih dari 31. Karena 54 lebih besar dari 31, 54 digeser ke kanan. Baris kelima, perbandingan selanjutnya dilakukan dengan 26. Teks di samping mengatakan 26 kurang dari 31. So insert 31 in this position. Karena 26 tidak lebih besar dari 31, artinya 31 lebih besar dari 26. Maka 31 disisipkan di posisi setelah 26, yaitu di posisi yang sekarang, kosong setelah pergeseran elemen-elemen sebelumnya. Hasil bagian yang menurut sekarang menjadi 17, 26, 31, 54, 77, 93. Gambar ini secara visual mendemonstrasikan bagaimana algoritma insertion sort bekerja untuk menyisipkan satu elemen 31 ke dalam array yang sebagian sudah terurut. Elemen tersebut dibandingkan dengan elemen-elemen yang sudah terurut dari kanan ke kiri, dan elemen yang lebih besar digeser ke kanan untuk membuat ruang sampai posisi yang tepat untuk elemen yang akan disisipkan ditemukan. Next, di sini ada quick sort. Apa sih quick sort itu? Nah, jadi quick sort adalah algoritma pengurutan atau sorting yang sangat efisien dan populer. Ia bekerja dengan prinsip divide dan conquer atau bagi dan taklukan, yaitu membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil lalu diselesaikan secara rekursif. Nah, ini untuk kelebihan dari quick sort. Yang pertama, cepat secara rata-rata, terus in place sorting, overhead rendah, overhead, cocok untuk data besar, dan mendukung pendekatan divide dan conquer. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama kasus terburuk itu lambat. Bisa mencapai ordo n kuadrat jika pivot tidak dipilih dengan baik, atau misal array sudah terurut, tidak stabil, rekursif, bisa stack overflow. Untuk array sangat besar atau kedalaman rekursi tinggi bisa menyebabkan error. Yang keempat, kurang optimal untuk data kecil. Dan yang terakhir, pemilihan pivot sangat sensitif. Untuk penjelasan quick sort, yaitu fungsi quick sort adalah fungsi utama yang melakukan pengurutan secara rekursif pada array dari indeks low sampai high. Basis rekursif, jika low jika low kurang dari high, berarti masih ada bagian dari array yang harus diurutkan. Terus fungsi memanggil partition untuk memilih pivot atau elemen terakhir array high. Kita tuh harus mengatur ulang elemen sehingga yang lebih kecil dari pivot ada di kiri, yang lebih besar di kanan. Terus mengembalikan indeks pivot yang sudah di posisi tepat atau P. Setelah partisi quick sort dipanggil secara rekursif pada dua bagian, subarray kiri dari low sampai P-1, subarray kanan dari P+1 sampai high. Untuk proses ini berulang sampai seluruh array terurut. Intinya itu quick sort membagi array menjadi dua bagian berdasarkan pivot, mengurutkan kedua bagian secara terpisah secara rekursif sampai seluruh array-nya terurut. Untuk selanjutnya bagian atas quick sort yaitu 0,9. Ini menunjukkan bahwa pemanggilan awal algoritma quick sort pada sebuah array yang memiliki indeks dari 0 hingga 9, itu array awalnya itu belum terurut, yaitu 12, 35, 9, 11, 3, 17, 23,
15, 31, dan 20. Untuk langkah partisi awal ditunjukkan oleh panah ke bawah dan key sama dengan 2. Pada langkah ini, algoritma Quicksort melakukan operasi partisi. Tujuan partisi adalah memilih sebuah pivot atau titik poros dari array. Kemudian, mengatur ulang elemen-elemen array sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot. Dan semua elemen yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan pivot. Angka key sama dengan 2 menunjukkan bahwa setelah partisi pertama, elemen pivot dalam hal ini 3 akan berada di indeks ke min 2. Hal ini berarti elemen 3 itu pivot yang dipilih dan semua elemen yang lebih kecil dari 3 akan berada di kirinya. Dan yang lebih besar pasti akan di kanannya. Untuk pembagian rekursif, setelah partisi array dibagi menjadi 2 sub problem yang akan diurutkan secara rekursif. Untuk Quicksort 0,2, ini adalah sub array yang berisi elemen-elemen di sebelah kiri pivot, indeks 0 hingga 2. Array ini sekarang adalah 3, 11, 9. Kita itu perhatikan bahwa 3 pivot sebelumnya sudah berada di posisi yang benar atau relatif terhadap elemen 11 dan 9 yang lebih besar. Untuk Quicksort 3,9 ini adalah sub array yang berisi elemen-elemen di sebelah kanan pivot, indeks 3 hingga 9. Array ini adalah yang sekarang menjadi 35, 11, 17, 35, 12, 17, 23, 15, 31, dan 20. Pengurutan sub array kiri Quicksort 0,2 menjadi Quicksort 0,0 dan Quicksort 1,2. Fokus pada Quicksort 0,2 dengan array 3, 11, 9. Pada sub array ini, elemen 3 menjadi pivot baru atau sudah dipertimbangkan sebagai pivot dari partisi sebelumnya. Setelah partisi pada 3, 11, dan 9, elemen 3 sudah berada di posisi yang benar. Untuk sisa elemen 11, 9 akan diproses sebagai Quicksort 1,2. Quicksort 0,0. Ini adalah kasus dasar atau base case dari rekursi di mana sub array hanya memiliki satu elemen 3, yang berarti sudah terurut. Quicksort 1,2. Ini adalah sub array yang terdiri dari 9 dan 11. Panah melengkung menunjukkan bahwa 9 dan 11 akan untuk menjadi 9 dan 11 yang terurut. Hasil akhir, setelah sub array kiri selesai, setelah Quicksort 0,0 dan Quicksort 1,2 selesai, bagian kiri array akan menjadi 3, 9, dan 11 yang sudah terurut. Bagian kanan array 35, 12, 17, 23, 15, 31, dan 20. Masih menunggu untuk diurutkan secara rekursif oleh Quicksort 3,9. Kesimpulannya, gambar ini menunjukkan bagaimana Quicksort bekerja untuk memecah masalah pengurutan yang berdasar besar menjadi masalah yang lebih kecil melalui proses partisi, dan kemudian memecahkan sub masalah tersebut secara rekursif hingga seluruh array terurut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.